Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali bertemu dengan Diari Channel pada seri belajar kepramukaan bagian ketiga. Pada kali ini kita akan belajar tentang prinsip, metode keanggotaan, lambang, laku, satya, dan dharma gerakan pramuka. Prinsip dasar kepramukaan bersama nilai-nilai kepramukaan adalah norma hidup setiap babak gerakan pramuka yang ditanamkan dan ditumbuh kembangkan untuk peserta didik melewati proses penghayatan oleh dan sebagai diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik sehingga pengalamannya dapat diterapkan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral, tidak memihak sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Gerakan pramuka berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Iman dan takwa untuk Tuhan Yang Maha Esa. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang keempat, taat untuk kode kehormatan pramuka. Nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk-bentuk menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, serta beribadah sesuai dengan nasihat agama yang dianutnya. Mempunyai kewajiban sebagai menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di warga, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan. Melestarikan sekeliling yang terkait hidup yang bersih dan sehat, supaya dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup warga. Nilai-nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip perikemanusiaan yang telah tersedia dan beradab. Memahami potensi diri pribadi sehingga dikembangkan dengan cerdas guna kebutuhan masa depannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur dan cara mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan atau PDK. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Contohnya, kegiatan beribadah menurut keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing, menjalankan hidup sehat secara rohani dan jasmani, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan beserta alam seisinya, membangun kebersamaan, kepedulian, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Membina persaudaraan dengan pramuka sedunia, mendengarkan, menghargai, dan menerima pendapat atau gagasan orang lain, mengendalikan diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun kegiatan sosial, menerima tugas dengan ikhlas sebagai upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan, berupaya melatih keterampilan dan pengetahuan sesuai kemampuan, riang gembira dalam melaksanakan tugas. Membiasakan diri hidup hemat, cermat, dan bersahaja agar mampu mengatasi tantangan yang dihadapi, mengendalikan diri dalam menghadapi tantangan dan kenyataan dengan berani dan setia, menaati norma dan aturan, menepati janji, bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan, dan memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik pada saat merencanakan kegiatan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, prinsip dasar kepramukaan belajar sambil melakukan. Dengan mengutamakan sebanyak-banyaknya kegiatan praktik pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi peserta didik. Mengarahkan peserta didik untuk selalu berbuat hal-hal nyata dan memotivasi agar timbul keingintahuan akan hal-hal baru, serta mematunya agar berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan.
Prinsip berikutnya adalah kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri. Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Kegiatan berkelompok memberi kesempatan untuk saling berkompetisi dalam suasana persaudaraan guna menumbuhkan keinginan untuk menjadi lebih baik. Prinsip dasar kepramukaan yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota gerakan pramuka. Diselenggarakan dengan memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan, yakni modern, manfaat, dan taat asas. Diselenggarakan dalam rangka menarik minat kaum muda agar bersedia dan mau bergabung dalam gerakan pramuka, serta bagi anggota gerakan pramuka agar tetap terpikat, mengikuti, serta mengembangkan kegiatan kepramukaan. Diselenggarakan secara terpadu dan bertahap sejalan dengan perkembangan kemampuan dan keterampilan peserta didik secara individu maupun berkelompok. Diselenggarakan sesuai dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, sehingga mudah diterima oleh yang bersangkutan. Ditujukan kepada peserta didik yang dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, dan kemampuan dengan maksud untuk memudahkan penyesuaian kegiatan. Diutamakan pada kegiatan yang dapat mengembangkan bakat dan minat yang mencakup ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik peserta didik, serta bermanfaat bagi perkembangan kepribadian. Prinsip dasar kepramukaan yang kelima adalah kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreatif edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Memberikan pengalaman saling ketergantungan antar unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, serta mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan keseimbangan alam. Menanamkan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik bahwa menjaga lingkungan adalah hal utama yang harus ditaati dan dikenali dalam setiap kegiatan. Mengembangkan kemampuan mengatasi tantangan, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, dan mengembangkan rasa memiliki alam. Prinsip dasar kepramukaan yang keenam, kehadiran orang dewasa. Kehadiran orang dewasa dalam setiap kegiatan kepramukaan dapat berperan sebagai perencana, organisator, pengendali, pengawas, dan penilai, konsultan dan motivator untuk peserta didik dalam melaksanakan kegiatan, pembina, pamong, pelatih, instruktur, pendamping, dan pelindung peserta didik pada waktu melaksanakan kegiatan, dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan peserta didik. Prinsip dasar kepramukaan yang ketujuh adalah tanda kecakapan. Penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Tanda kecakapan merupakan pengakuan yang diberikan kepada peserta didik yang telah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta telah memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Setiap peserta didik wajib berupaya memiliki keterampilan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Prinsip dasar kepramukaan yang kedelapan adalah satuan terpisah. Satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan di gugus depan, satuan karya pramuka, dan kegiatan bersama. Satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri, satuan pramuka putra dibina pembina putra, kecuali perindukan siaga putra dapat dibina pembina putri. Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga
agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Sumber lampiran keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2018 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Keanggotaan kepramukaan. Anggota Gerakan Pramuka adalah seorang warga negara Indonesia yang secara sukarela dan aktif mendaftarkan diri sebagai anggota Gerakan Pramuka, telah mengikuti program perkenalan kepramukaan, serta telah dilantik sebagai anggota. Anggota Gerakan Pramuka disebut pramuka. Pramuka memiliki tujuan untuk menjadikan para pemuda sebagai pejuang yang handal dan mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat, serta dapat diandalkan dalam mengelola pembangunan masyarakat. Penganggotaan pramuka terdiri dari anggota biasa. Anggota biasa adalah anggota Gerakan Pramuka yang terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa. Anggota biasa ini juga terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu 1. Anggota muda. Terdiri dari pramuka siaga adalah mereka yang berusia 7-10 tahun dan biasanya disingkat dengan huruf S, serta dilambangkan dengan warna hijau. Pramuka penggalang adalah mereka yang berusia 11-15 tahun dan biasanya disingkat dengan huruf G, serta dilambangkan dengan warna merah. Pramuka penegak adalah mereka yang berusia 16-20 tahun dan biasanya disingkat dengan huruf T, serta dilambangkan dengan warna kuning. Pramuka pandega adalah mereka yang berusia 21-25 tahun dan biasanya disingkat dengan huruf D, serta dilambangkan dengan warna coklat muda. Apabila anggota muda ini telah menikah, maka keanggotaannya dianggap sudah dewasa. Dengan kata lain, dia dianggap sudah menjadi anggota dewasa. Setiap anggota muda yang belum menjadi anggota harus menyelesaikan program perkenalan kepramukaan sesuai dengan golongan keanggotaan dan umur calon anggota. Setiap anggota muda juga harus menyelesaikan syarat kecakapan umum tingkat pertama sesuai dengan golongan keanggotaannya, dan setelah itu barulah ia berhak dilantik sebagai anggota muda Gerakan Pramuka. Pelantikan anggota muda dilakukan oleh pembina pramuka di gugus depan masing-masing dengan mengucap Trisatya bagi pramuka siaga dan Trisatya bagi pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Penting diketahui bahwa penegak dan pandega memiliki keistimewaan dibanding pramuka siaga dan penggalang. Keistimewaannya adalah mereka dapat diangkat menjadi pembina muda atau instruktur muda di gugus depan asal memenuhi. Untuk membina pramuka siaga, maka seorang pramuka penegak atau pandega harus berusia 17 tahun. Untuk membina pramuka penggalang, maka seorang pramuka penegak dan atau pandega harus berusia 21 tahun. Untuk membina pramuka penggalang, maka seorang pramuka penegak dan pandega harus berusia 23 tahun. 2. Anggota dewasa adalah seorang anggota biasa yang berusia lebih dari 25 tahun. Anggota pramuka dewasa memiliki kedudukan sebagai berikut: pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, instruktur saka, pimpinan saka, andalan, pembantu andalan, anggota majelis pembimbing. B. Anggota luar biasa. Anggota luar biasa adalah warga negara asing yang menetap sementara waktu di Indonesia dan bergabung serta aktif dalam kegiatan kepramukaan. C. Anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah perorangan yang sangat berjasa terhadap gerakan pramuka dan kepramukaan. Pencalonan terhadap anggota kehormatan dapat diusulkan oleh Kuartir Nasional, lengkap dengan alasan pengusulan tersebut. Anggota kehormatan diangkat dan dilantik oleh Kuartir Nasional. D. Pramuka utama. Pramuka utama adalah posisi tertinggi gerakan pramuka yang hanya diberikan kepada Presiden sebagai Kepala Negara Republik Indonesia. Sebelum dikenal sebagai pramuka utama, istilah yang dipakai adalah pramuka tertinggi gerakan pramuka. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan penilaian oleh Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka. Jika yang bersangkutan melanggar kode kehormatan Gerakan Pramuka dan merugikan nama baik Gerakan Pramuka, pemberhentian tersebut dapat diusulkan oleh gugus depan atau kuartirnya, kemudian mendapat penilaian dari Dewan Kehormatan Kuartir yang bersangkutan, serta ditetapkan oleh kuartir yang mengangkatnya. Pembelaan anggota.
Pembelaan anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan dapat dilakukan dengan mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Kuartir satu tingkat di atasnya secara berjenjang. G. Rehabilitasi anggota. Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan dapat mengajukan permohonan menjadi anggota Gerakan Pramuka kembali setelah memperbaiki kesalahannya. Penerimaan kembali anggota Gerakan Pramuka dilakukan dengan persetujuan Dewan Kehormatan di kuartir yang bersangkutan. Lambang Gerakan Pramuka. Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu 1. Nasional. Organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyelesaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Internasional. Organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang ketiga adalah universal. Kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Lagu Gerakan Pramuka. H. Mutahar adalah seorang pejuang, pengubah lagu, dan tokoh pramuka menciptakan sebuah himne pramuka bagi Gerakan Pramuka. Lagu itu berjudul Himne Pramuka. Himne Pramuka menjadi lagu yang selalu dinyanyikan dalam upacara-upacara yang dilaksanakan dalam Gerakan Pramuka. Adapun syair lagu Himne Pramuka, kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Ya, itu syair lagu Himne Pramuka. Kode kehormatan. Kode kehormatan dalam Gerakan Pramuka terdiri dari 3 janji yang disebut Trisatya dan 10 moral yang disebut Dasa Dharma. Khusus untuk golongan siaga, kode kehormatan terdiri dari 2 janji yang disebut Dwisatya dan 2 moral yang disebut Dwidharma. Kode kehormatan Trisatya Pramuka. Bunyinya Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasa Dharma. Adapun Dasa Dharma Pramuka, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, kita ke latihan soal. 1. Menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, serta beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, merupakan prinsip dasar Gerakan Pramuka. Contohnya A. Iman dan takwa untuk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mempunyai kewajiban sebagai menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di warga, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan, merupakan bentuk penerapan prinsip dasar. B. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. 3. Mengamalkan satya dan dasa pramuka dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk penerapan prinsip dasar. Jawabannya D. Taat untuk kode kehormatan. 4. Memahami potensi diri pribadi sebagai dikembangkan dengan cerdas guna kebutuhan masa depannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan bentuk penerapan prinsip dasar. C. Peduli terhadap diri pribadinya. 5.
Prosedur dan cara mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan merupakan pengertian dari C. Metode kepramukaan. 6. Pengamalan kode kehormatan pramuka dengan berbagai cara seperti di bawah ini kecuali A. Menjalankan hidup sehat secara rohani dan jasmani, betul. B. Melestarikan lingkungan beserta alam seisinya, betul. Membina persaudaraan dengan pramuka sedunia, betul. D. Berkelompok campuran anggota pramuka putra dan putri. Nah, ini melanggar yang disebut dengan satuan terpisah. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan cara-cara seperti di bawah ini kecuali A. Mengutamakan kegiatan praktek dalam latihan. B. Mengarahkan selalu berbuat hal nyata. C. Kegiatan belajar selalu dalam kelas. D. Meningkatkan keterampilan dengan melakukan. Jawabannya yang kecuali adalah kegiatan belajar selalu dalam kelas. 8. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi mempunyai tujuan seperti di bawah ini kecuali A. Peserta didik dikelompokkan yang dipimpin peserta didik sendiri. B. Memberikan kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur. C. Memberi kesempatan untuk saling berkompetisi dalam suasana persaudaraan. D. Merasa sebagai anggota kelompok yang paling baik. Jawabannya adalah D. Kecuali ya, merasa sebagai anggota kelompok yang paling baik. 9. Memberikan pengalaman saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhannya untuk melestarikannya, serta mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan keseimbangan alam merupakan penerapan metode B. Kegiatan di alam terbuka. 10. Tanda kecakapan dalam prinsip metode kepramukaan bertujuan untuk, jawabannya adalah A. Mendorong anggota pramuka menghayati dan mengamalkan nilai kepramukaan. Demikian tadi materi tentang kepramukaan, kode kehormatan, keanggotaan, dan dilanjutkan dengan latihan soal-soal. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan agar jaya Indonesia. Panjang 10 panji, teguh dalam bersatya. Mari kita berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.